Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, materi pada kuliah hari ini, kuliah terakhir adalah membahas masalah eksekusi. Nah, saya ingin menjelaskan apa yang namanya eksekusi. Kalau dalam bahasa hukum acara namanya pelaksanaan satu putusan. Jadi putusan itu perlu ada pelaksanaannya. Isi putusan itu tidak mungkin, kadang-kadang tidak mungkin dijalankan oleh para pihak secara sukarela. Karena tidak dijalankan secara sukarela, maka ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dimenangkan oleh pengadilan itu merasa dirugikan atas tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan. Itulah maka perlu ada yang namanya eksekusi paksa. Jadi orang dipaksa untuk melaksanakan isi satu putusan. Nah, pelaksanaan isi putusan pengadilan yang berisi menghukum apabila pihak yang dihukum atau yang dikalahkan dengan dihukum itu tidak mau menjalankan secara sukarela, maka pihak yang dirugikan atau pihak yang menang itu bisa meminta bantuan kepada negara. Kenapa saya katakan kita bisa minta bantuan kepada negara? Karena pada prinsipnya yang mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi itu adalah negara, bukan setiap manusia atau bukan individu itu bisa mengeksekusi secara pribadi-pribadi. Karena prinsip di dalam hukum acara itu adalah salah satu yang kemarin pernah saya sampaikan di dalam kuliah pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah tanpa harus melanggar hukum, atau dalam bahasa hukum acara Profesor Sultana disebut adalah Eigenrechten. Oleh sebab itulah maka tidak setiap individu boleh melaksanakan sendiri. Kalau ada yang tidak mau menjalankan secara sukarela, kecuali kalau dia mau menjalankan secara sukarela, maka individu-individu itu boleh untuk melaksanakannya sendiri. Oke. Nah, eksekusi terhadap perkara perdata itu kan pada prinsipnya bisa dilakukan secara sukarela, prinsipnya. Jadi perdata itu kan pada prinsipnya perkara individual, sehingga individu-individu itulah yang akan menjalankan secara pribadi. Tetapi manakala orang secara pribadi itu tidak bisa menjalankan, maka bisa meminta bantuan kepada negara. Negara akan menjalankan secara paksa. Nih, nah, tadi maka saya katakan apabila tidak dijalankan secara sukarela dapat meminta secara paksa melalui pengadilan. Nah, selanjutnya eksekusi paksa atau eksekusi real ini ada kalanya adalah putusan non peradilan dan putusan peradilan. Kalau putusan non peradilan itu salah satunya adalah gross akte, yang pernah sudah saya sebutkan bahwa gross akte adalah akte yang mempunyai eksekusi atau akte yang dibuat oleh pejabat notaris yang ada muatan eksekutorialnya. Yang kedua adalah putusan badan arbitrasi. Putusan badan arbitrasi ini adalah bisa dijalankan secara paksa apabila para pihak tidak mau menjalankan secara sukarela. Dan yang kedua adalah putusan pengadilan itu sendiri yang bisa dijalankan secara sukarela. Nah, saya ingin menjalankan alur. Bagaimana alur untuk menjalankan isi putusan? Putusan pengadilan atau putusan non peradilan tadi, kalau putusan peradilan berarti kalau tanpa harus ada fiat eksekusi. Nah, kalau putusan itu non peradilan maka perlu ada fiat eksekusi. Artinya ada fiat yang diberikan oleh pengadilan untuk menjalankan isi putusan non peradilan tadi, yaitu gross akte atau arbitrasi yang didaftarkan dan dicatat oleh pengadilan untuk bisa dijalankan. Apabila putusan non peradilan tidak ada fiat eksekusinya, maka putusan non peradilan tadi tidak bisa dijalankan. Yang selanjutnya, apabila ada putusan itu tadi sudah ada fiat eksekusinya, maka dilihat
apakah putusan itu dijalankan secara sukarela? Oh, sudah dijalankan secara sukarela. Maka apabila dijalankan secara sukarela, tidak perlu lagi dipaksa. Sudah dijalankan secara sukarela. Karena pada prinsipnya tadi sudah saya katakan, perkara perdata itu adalah individu, ya, privat, individu itu sendiri. Ya. Nah, apabila tidak dijalankan oleh pihak yang digalakkan atau pihak yang dihukum untuk hukuman tertentu atas putusan pengadilan yang dimuat di dalam petitum atau yang disebut dengan amar putusan, itulah tidak dijalankan, maka orang yang dirugikan bisa mengajukan permohonan eksekusi. Nah, sebelum melakukan permohonan eksekusi harus dicek terlebih dahulu. Apa harus dicek? Apakah di dalam amar putusan itu sudah mengandung sita eksekusi atau tidak? Atau yang kedua, apakah sita eksekusi itu sudah mencukupi dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan? Apabila sudah ada sita eksekusi, apabila sita eksekusi sudah mencukupi terhadap jumlah denda atau jumlah hukuman yang diputuskan oleh pengadilan, maka tidak perlu lagi mengajukan yang namanya permohonan sita eksekusi. Nah, apabila di dalam putusan itu tidak ada sita jaminan atau sita jaminan itu tidak memenuhi jumlah hukuman yang dijatuhkan, maka pihak yang digalakkan tadi, pihak yang dirugikan tadi bisa meminta putusan, bisa mengajukan permohonan terlebih dahulu terhadap sita yang namanya sita eksekusi. Jadi dia mengajukan sita eksekusi terlebih dahulu. Setelah sita eksekusi sudah ditetapkan oleh pengadilan, dilanjutkan dengan mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada pengadilan. Jadi tahapnya begitu. Pihak yang dimenangkan tadi, gitu ya, pihak yang dimenangkan harus dicek dulu di dalam putusan pengadilannya. Apakah di dalam amar putusan itu sudah ada sita jaminan atau belum? Kalau belum, maka harus didahului dengan permohonan sita terlebih dahulu. Karena apabila tidak ada, maka tidak ada bisa dieksekusi paksa. Karena intinya eksekusi paksa itu adalah melaksanakan isi hukuman. Atau yang kedua, sudah ada sita jaminan, tetapi sita jaminan tadi belum mencukupi. Contohnya begini, ada sita jaminan yang disita adalah rumah dan tanah. Rumah dan tanah itu harganya cuma 500 juta. Sedangkan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan itu adalah 1 miliar. Maka yang disita tadi 500 juta itu dieksekusi terlebih dahulu. Setelah eksekusi yang pertama, maka dilanjutkan dengan eksekusi yang kedua. Nah, eksekusi yang kedua 500 juta tadi harus dilakukan terlebih dahulu dengan mengajukan sita. Nah, kalau tidak ada yang disita, berarti tidak dijamin. Nggak bisa yang 500 juta tadi untuk dijalankan. Itulah pemahamannya. Saya lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, perkara yang dapat dimintakan eksekusi, perkara apa saja? Tadi sudah jelas, perkara bersakte, ya, perkara arbitrasi, ya. Nah, sekarang di pengadilan agama, tadi saya ingin menjelaskan, di pengadilan agama kaitannya dengan eksekusi itu ada dua, ya. Ada perkara perceraian dan ada perkara non perceraian. Di pengadilan agama karena menjadi objek, kemarin sudah saya jelaskan pada saat kita bicara kompetensi absolut itu ada perceraian dan non perceraian. Nah, kalau perceraiannya itu jenisnya adalah cerai talak, maka cerai talak itu harus ada eksekusi. Cerai talak ada eksekusi. Tetapi kalau cerainya adalah cerai gugat, tidak perlu ada eksekusi. Kenapa? Karena cerai gugat itu begitu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang disebut dengan inkrah, maka pengadilan akan mengeluarkan akte cerai.
Tetapi kalau cerai talak tidak. Kenapa? Karena kemarin sudah saya katakan, kalau cerai talak itu ada dua tahap. Tahap yang pertama, putusan pengadilan itu hanya sekedar memberikan izin kepada suami atau memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Baru memberikan izin. Nah, izin itu ternyata ada batasannya. Berapa? Kemarin sudah saya jelaskan, batasannya adalah 6 bulan. Apabila suami yang diizinkan oleh pengadilan untuk menjatuhkan talak, dan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap, kekuatan hukum yang pasti, ya, setelah pengadilan sudah memanggil kepada suami atau pemohon untuk menjatuhkan talak, dia dihitung dari masa itu 6 bulannya. Maka apabila 6 bulan dia tidak mengikrarkan talak, maka putusan pengadilan agama menjadi gugur. Itulah sebabnya maka saya katakan bahwa cerai talak harus ada eksekusi. Ya, jadi sekali lagi cerai talak harus ada eksekusi. Nah, eksekusinya apa? Eksekusinya adalah sidang penyaksian ikrar talak. Jadi suami, pengadilan akan mengadakan sidang yang khusus untuk menyaksikan suami atau menyaksikan pemohon untuk mengikrarkan talak kepada istrinya. Nah, tadi batasannya berapa? 6 bulan. Apabila 6 bulan tidak dijalankan, maka putusan menjadi batal demi hukum dan tidak boleh mengajukan yang kedua dengan kasus yang sama. Itu kena asas nebis idem. Itulah sebabnya maka harus ada namanya eksekusi real atau eksekusi untuk melaksanakan isi putusan pengadilan agama kaitannya dengan cerai talak. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua tadi adalah eksekusi terhadap non perceraian. Apa? Banyak, ada waris, ya, ada persoalan kasus-kasus wakaf, ada kasus-kasus yang kaitan dengan hibah, wasiat, ya, kasus-kasus dengan luar prestasi, kaitannya dengan ekonomi syariah dan sebagainya. Itu yang kaitannya dengan harta bersama dan sebagainya. Nah, bagaimana prosedurnya? Tadi, kalau prosedurnya eksekusi itu yang non perceraian, ya, kalau perceraian itu prosedurnya mudah. Prosedurnya apa? Setelah putusan ingkrah, putusan cerai talak tadi ingkrah, maka pengadilan akan memanggil suami. Ya, pengadilan akan memanggil pemohon agar pemohon untuk mengikrarkan talak. Tetapi kalau itu adalah non perceraian, non cerai talak, maka prosedurnya tadi karena ada hak kebendaan, ada hukuman, ada pembagian waris, misalnya ada pembatalan wasiat, pembatalan wakaf dan sebagainya, maka tentu harus ada prosedur. Prosedurnya apa? Satu, pihak yang dirugikan mengajukan permohonan kepada pengadilan, mengajukan permohonan, surat permohonan. Ya, itu kalau sudah ada apa? Tentu sudah ada sita jaminan. Ya. Kalau belum, maka harus dimulai dengan mengajukan permohonan sita eksekusi, sita jaminan terlebih dahulu. Kalau belum ada sitanya. Atau eksekusi yang kedua, sita eksekusi yang pertama sudah dijalankan tetapi masih kurang untuk membutuhkan eksekusi yang kedua, maka dimulai dengan mengajukan permohonan. Yang ketiga, setelah ada permohonan tadi, ya, kalau itu permohonan adalah permohonan sita, maka pengadilan akan memeriksa terlebih dahulu permohonan sita itu dikabulkan apa tidak. Kalau dikabulkan, pengadilan membuat penetapan yang berisi mengabulkan sita jaminan. Kalau menolak, juga pengadilan membuat penetapan tentang penolakan permohonan sita. Nah, kalau sudah dikabulkan sitanya, berarti tinggal dieksekusi. Maka setelah itu mengajukan permohonan untuk mengajukan eksekusi. Setelah pengadilan
menerima permohonan eksekusi, maka pengadilan memanggil para pihak yang disebut dengan an-manin. Para pihak dipanggil, pemohon dipanggil, termohon dipanggil. Nanti diskusikan oleh pengadilan. Pengadilan akan bertanya kepada termohon, kenapa termohon tidak mau menjalankan? Tentu ada sebab, gitu ya. Nah, sebab itu biasanya kalau masih bisa ditolerir secara hukum, pengadilan akan memberikan toleransi. Nah, apabila tidak, ya tadi toleransi itu biasanya diberikan berapa kali? Kalau di dalam praktek ada yang sampai 3 kali. Ya, toleransinya misalnya kenapa kok tidak bisa dengan? Oh, mungkin ada alasan-alasan teknis. Oke, biasanya diberi waktu, tenggang waktu. Nanti tenggang waktu sudah disepakati oleh para pihak dan pemohon dan termohon di depan ketua pengadilan, disepakati dalam berita acara. Kok tidak dijalankan lagi? Nanti pemohon mengajukan ke pengadilan lagi, memberitahu belum dijalankan. Akhirnya dipanggil lagi dia itu. Ditanya lagi, kenapa kok bisa kok belum menjalankan? Tentu tadi juga ada teknis mungkin ya. Nah, diminta waktu lagi, biasanya diberi waktu lagi. Nah, itu biasanya maksimal toleransinya adalah 3 kali. Apabila 3 kali setelah dilakukan adanya penundaan seorang termohon tidak mau menjalankan isi putusannya, maka pengadilan akan memaksa dengan cara yang namanya eksekusi paksa tadi. Dieksekusi secara paksa. Nah, sekarang kalau saya kaitkan dengan kasus yang kemarin saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian, ya kasus yang kemarin menjadi tugas di rumah itu, PR di rumah yang dikumpulkan hari ini, maka harus dilihat putusannya adalah putusan cerai qabla dukhul, di mana putusan cerai qabla dukhul itu ada 2. Jadi pihak istri dihukum untuk mengembalikan separuh mahar yang jumlahnya adalah 27,5 ya, 27,5 gram ya, dan tentang harta bersama. Nah, berarti apa? Di situ adalah eksekusi, kaitannya dengan eksekusi talaknya dan eksekusi kaitannya dengan kebendaan. Eksekusi kaitannya dengan talak tadi sudah saya katakan, berarti talaknya harus dieksekusi terlebih dahulu. Ya, talaknya dieksekusi. Setelah talaknya dieksekusi, mempunyai kekuatan hukum tetap tadi, putusan tadi dieksekusi dulu dengan suami mengikrarkan talak. Setelah suami mengikrarkan talak, kok istri tidak mau menyerahkan hak kebendaannya tadi, hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan agama yaitu berupa mengembalikan separuh mahar yang tidak diterima karena qabla dukhul dan harta bersama, maka pihak suami bisa mengajukan tadi yang namanya permohonan. Nah, tentu dilihat apakah pengadilan sudah menyita. Kalau pengadilan belum melakukan sita jaminan terhadap barang yang akan dieksekusi, maka dilakukan terlebih dahulu, yaitu namanya permohonan sita eksekusi. Jadi begitu. Setelah ada sita eksekusi sudah ditetapkan oleh pengadilan, ya, permohonannya dikabulkan dan sitanya sudah dilakukan penetapan sita, maka suami mengajukan yang namanya eksekusi paksa. Itu saudara-saudara sekalian, jadi yang kaitannya dengan kasus tersebut. Nah, bagaimana eksekusi tentang UBB? Putusan UBB adalah putusan waibar baiforat. Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum. Ya, bisa upaya hukumnya banding, bisa upaya hukumnya kasasi. Kenapa upaya hukum PK gimana Pak? PK tidak menunda eksekusi, gitu ya. Meskipun ada PK, eksekusi bisa dijalankan. Sehingga itulah batasannya. Bagaimana prosedur eksekusi putusan UBV? Gampang, tadi seperti yang saya katakan. 1. Putusan UBV itu diputuskan di tingkat mana? Kalau putusan UBV itu dijatuhkan pada tingkat pertama, maka
harus minta izin kepada pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi. Kalau putusan UBV itu dijatuhkan pada tingkat pengadilan tinggi, pengadilan banding, maka eksekusinya, permohonan eksekusinya adalah harus ada izin terlebih dahulu dari Mahkamah Agung. Ya, nanti setelah ada izin dari Mahkamah Agung, tentu dimulai dari permohonan. Permohonan dari siapa? Permohonan dari pihak yang dimenangkan. Untuk apa? Untuk minta ke pengadilan menjalankan putusan UBV tadi, waibar baiforat, putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum. Nah, nanti pengadilan yang minta prosedurnya minta izin ke pengadilan tingkat tinggi, pengadilan banding tadi, pengadilan tingkat kedua, pengadilan tinggi. Setelah keluar isi ada diizinkan oleh ketua pengadilan tinggi, baru dijalankan. Kalau tidak, maka tidak bisa dijalankan. Demikian juga sebaliknya, kalau putusannya itu adalah dari pengadilan tinggi, UBV-nya tadi begitu banding. Di dalam putusan banding ada putusan UBV-nya, maka pelaksananya sama, yaitu pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan tingkat pertama, dalam konteks ini adalah pengadilan agama. Terus nanti pengadilan agama minta izin kepada Mahkamah Agung. Karena apa? Karena yang dijalankan UBV-nya adalah atas putusan pengadilan tingkat banding. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi terakhir, yaitu materi eksekusi. Jika mudah-mudahan saudara-saudara sekalian bisa menangkap dari penjelasan saya kaitan dengan materi ini, dan saudara bisa menjawab persoalan-persoalan di masyarakat ketika nanti saudara dimintai pendapat atau dimintai bantuan oleh anggota masyarakat yang mengalami kesulitan atas eksekusi yang akan dijalankan, atau masyarakat itu punya putusan pengadilan yang akan dimintakan eksekusi, maka saudara bisa menjawab bagaimana prosedur kaitannya dengan eksekusi tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.